Pernah nggak sih kalian bingung pas belajar SI? Kami di mari, ada kami, ayo belajar SI. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sesi tanya jawab tentang sejarah Indonesia dengan materi sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Tahu gak sih kalian bagaimana sih ciri-ciri demokrasi terpimpin? Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin itu sendiri yang pertama yaitu dibubarkannya DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Yang kedua, Soekarno ingin menjabat sebagai presiden selama seumur hidup. Yang ketiga, semua keputusan tergantung pada presiden atau Soekarno. Yang keempat, yaitu munculnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Munculnya dekret presiden itu dicetuskan oleh siapa dan menurut kamu apa isi dekret tersebut? Isi dari dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUD sementara 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS. Untuk soal ketiga, sebenarnya dekret itu apa sih? Dekret adalah keputusan yang dikeluarkan presiden secara sah ataupun legal. Keempat, pada tanggal 25 Agustus 1959 di masa demokrasi terpimpin kan terjadi devaluasi. Nah, apa tujuan dilakukan devaluasi itu? 1959 terjadi devaluasi. Nah, tujuan dari devaluasi tersendiri itu ada yang pertama. Nah, devaluasi itu digunakan untuk membendung nilai inflasi yang sangat tinggi. Nah, yang kedua adalah mengurangi jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan jumlah mata uang sehingga masyarakat kecil tidak merasa dirugikan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, itu yang mengalami penurunan nilai uang atau devaluasi itu apa saja? Yang mengalami penurunan atau devaluasi pada masa tersebut yang pertama adalah uang kertas bernilai 500 menjadi 50. Yang kedua, mata uang kertas yang bernilai 1000 menjadi 100. Kemudian semua simpanan bank yang bernilai lebih dari 25.000 dibekukan. Kita lanjut sesi pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer? Karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan negara dipegang oleh partai. Pertanyaan yang kedua, kemukakan isi tri program kabinet kerja yang dibentuk Presiden tanggal 9 Juli 1959. Isi tri program adalah yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan keamanan rakyat dan negara. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, memprakarsai berdirinya GNB. Yang kedua, mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dan membantu pasukan perdamaian PBB. Yang ketiga, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta. Pertanyaan yang keempat, pada bulan Maret 1962, Ellsworth Banker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, bagaimana tanggapan Belanda terhadap usulan Ellsworth Banker tersebut? Belanda tidak mengindahkan usulan tersebut dan meminta agar Irian Barat berada di bawah pengawasan PBB. Pertanyaan yang terakhir, terangkan tugas Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.